Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah supaya kita bisa hadir ke kelas kita yang menyenangkan ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Indonesia Kaya Budaya. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Nah, arahkan tangan kalian semua ke atas. Ayo kita membaca ya. Ayo kita mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan timmin. Nah, sebelum itu, ayo kita bernyanyi terlebih dahulu supaya kita lebih semangat dalam mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, ayo kita nyanyi lagu Balanku Ada Lima. Oke? 1, 2, 3. Balanku ada 5, kupegang pewarnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balan hijau dah, hatiku sangat kacau. Balanku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, sudah semangat semuanya? Sudah. Nah, pada bab ini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama yaitu tentang keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Yang kedua, kekayaan budaya Indonesia. Dan yang ketiga, manfaat keberagaman dan melestarikan kebersamaan budaya. Nah, pada bab keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku, kita akan mengetahui apa itu kearifan lokal. Nah, semuanya, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Nah, politik kearifan lokal itu bisa terbentuk dari ritual atau acara adat, kebiasaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari kearifan lokal itu, apa kalian semua tahu apa itu contohnya? Enggak. Nah, untuk saat ini kita akan mengetahui 3 contoh kearifan lokal, yaitu yang pertama, menghormati dan menjaga lingkungan alam. Yang kedua, menghargai kebersamaan budaya dan adat istiadat. Yang ketiga, mengutamakan kerjasama dan gotong royong. Nah, semuanya tahu kan gotong royong itu apa? Tahu. Nah, selanjutnya pada bab yang kedua tentang kekayaan budaya Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya, banyak dari suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian lainnya. Nah, pada bahasa kita kan berasal dari Aceh, jadi otomatis kita akan menggunakan bahasa daerah yang daerah Aceh. Pada pakaian kita juga memiliki pakaian tradisional. Dan rumah, nah semuanya tahu kan rumah panggung Aceh? Tahu. Nah, itu adalah salah satu kearifan lokal budaya Indonesia. Nah, pada makanan kita memiliki banyak sekali makanan tradisional seperti makanan seperti kuah kering atau makanan lainnya. Nah, dan yang terakhir yaitu kesenian. Kesenian, setiap daerah memiliki banyak kesenian yang berbeda-beda. Mulai seni tari, seni wayang kulit, seni tradisional yang lainnya. Nah, setiap pulau di Indonesia juga mempunyai perbedaan keadaan alam. Bahkan kondisi alam satu pulau saja bisa berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Delta Indonesia juga sangat strategis karena terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karenanya, Indonesia mudah dikunjungi oleh para pendatang. Selain
aman dan damai. Nah, pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu Indonesia memiliki keberagaman budaya yang kaya. Dan keberagaman ini merupakan bagian integral dari identitas bangsa Indonesia. Sehingga kita sebagai anak bangsa harus menjaga dan melindungi identitas kita sebagai anak bangsa. Nah, sebelum pembelajaran ini itu, bagaimana kalau kita bermain kuis terlebih dahulu? Nah, pada kuis ini membacakan soal dan kalian menjawabnya bersama-sama ya. Nah, yang pertama, apa itu kearifan lokal? A. Warisan orang tua. B. Warisan budaya. C. Warisan kakek. D. Warisan luar negeri. Jawabannya adalah B. Warisan budaya. betul. Nah, pada soal yang kedua, bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? A. Menggunakan bahasa daerah. B. Menggunakan bahasa Inggris. C. Menggunakan bahasa Arab. D. Menggunakan bahasa Jepang. Jawabannya A. Menggunakan bahasa daerah. oke, betul. Yang ketiga, di mana di bawah ini yang termasuk warisan budaya? A. Sari India. B. Chongsam Cina. C. Batik Indonesia. D. Hanbok Korea. Jawabannya C. Batik. coba kita lihat. Betul. Pada soal yang keempat, apa yang dilakukan masyarakat di kampung untuk menjaga kebersihan lingkungan? A. Gotong royong. B. Makan bersama. C. Berpesta. D. Kenduri. Jawabannya A. Gotong royong. jawabannya betul. Pada soal yang kelima, apa yang biasa dilakukan masyarakat pada bulan Ramadan? A. Liburan ke luar negeri. B. Bermain. C. Berpuasa. D. Makan siang. Jawabannya C. Berpuasa. wah, murid ibu pada semua ini ya. Nah, pada soal yang keenam, Lina setiap hari berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Sikap Lina mencerminkan A. Benci warisan budaya. B. Menghina warisan budaya. C. Tidak peduli dengan warisan budaya. D. Mencintai warisan budaya. Jawabannya D. Mencintai warisan budaya. betul. Nah, pada soal yang ketujuh, kebiasaan apa yang sering dikeluhkan masyarakat Indonesia pada hari kemerdekaan? Nah, A. Mengadakan lomba. B. Makan bersama. C. Pergi ke luar negeri. D. Tidur di rumah. Jawabannya A. Mengadakan lomba. kita lihat. Betul. Nah, selanjutnya pada soal yang kedelapan, di bawah ini yang tidak termasuk warisan budaya adalah A. Tugu Monas. B. Wayang kulit. C. Tari Saman. D. Menara Eiffel. Jawabannya D. Menara Eiffel. kita lihat. Betul. Dua soal lagi nih semuanya. Jadi yang soal yang ke-9 adalah apa yang dimaksud dengan batik sebagai warisan budaya Indonesia? A. Kain dengan motif digambar menara lilin. B. Alat musik tradisional. C. Tarian khas Jawa. D. Makanan khas dari Bali. Jawabannya A. Kain dan motif digambar menggunakan lilin. lihat. Betul sekali. Sekarang soal yang terakhir. Di bawah ini yang termasuk warisan budaya Aceh adalah A. Tari kuda lumping. C. Tari saman. B. Tari saman. C. Tari kecak. Yang terakhir D. Tari piring. Jawabannya B. Tari saman. lihat. Wah, semuanya kalian menjawab soalnya dengan benar dan betul sekali. Nah, karena kalian sudah menjawab tanya itu dengan benar, berarti ibu menganggap kalian mengerti pelajaran kita pada hari ini. Terakhir kita bermain games ini, berarti pula pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan bertemu lagi di depannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.